Setiawati, umur 22 tahun. Untuk tanggal lahir Mbak, tanggal berapa? Mbak boleh melihat ke depan, badannya tegak. Oke, berat badan Mbak 69 ya? Ya. Udah Mbak. Kalau tinggi badan Mbak berapa? 156. 156. Iya. Baik, beri saya waktu sebentar untuk menghitung diri Mbak ya. Iya. Jadi di sini hasilnya berat badan ideal Mbak harusnya 50 kg. Ya. Tapi saat ini kan berat badan Mbak 69. Jadi itu termasuk overweight. Iya. Lalu untuk IMT-nya di sini Mbak IMT-nya 28,39. Itu sudah termasuk berat badan lebih. Sedangkan untuk normalnya Ya. itu sekitar 17 sampai 25. Maaf Mbak, saya mau nanya, ya overweight itu apa? Oh, yang dimaksud dengan overweight ini Iya. itu berat badan berlebihan. Jadi berat badan kita tidak sesuai dengan berat badan normal, sehingga disebut overweight. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang keluhan, apa yang Mbak rasakan ketika Mbak memiliki berat badan lebih ini? Saya cepat lelah ketika melakukan aktivitas. Berarti ketika melakukan aktivitas ringan Mbak cepat merasa lelah ya? Iya. Memang kesehatan baik itu di rumah sakit, di klinik atau di apotik? Tidak pernah. Berarti nggak pernah ya? Lalu apakah Mbak punya riwayat penyakit keluarga? Keluarga Mbak apakah misalnya punya penyakit hipertensi atau apa? Nggak pernah. juga? Nggak ada. Kemudian Mbak ada kebiasaan minum obat tertentu nggak? Dulu sih sering, tapi berhenti karena nggak cocok. Itu obat apa ya kalau boleh tahu? Obat diet. Obat diet. Jadi dulu sempat mengkonsumsi obat diet tapi berhenti karena nggak cocok. Iya. Itu nggak cocoknya kenapa? Apa karena berat badannya nggak kunjung turun? Iya, nggak kunjung turun. Makanya itu berhenti ya. Iya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang kebiasaan makan Mbak. Untuk asupan buah itu Mbak kira-kira mengkonsumsi buah seminggu berapa kali? Apakah ada mengkonsumsi pisang seminggu 2 atau 3 kali dalam seminggu itu? Iya, ada. Kadang pisang, kadang semangka, apa-apa aja lah yang ada di rumah. Berarti sering ya, itu berarti dalam seminggu mengkonsumsi berbagai macam buah sekitar 2 sampai 3 kali. Iya. Kalau untuk sayurannya, apakah Mbak mengkonsumsi sayur setiap hari? Iya, konsumsi Itu sayur apa aja ya Bu? bayam, sawi, kacang panjang, labu. Itu biasanya kalau dimasak apa Mbak? Kadang ditumis, kadang direbus. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Terus kalau ikan ada? Ikan ada. Ada sih. Itu kira-kira seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. 2 kali. Kalau untuk lauk nabatinya seperti tahu tempe, apakah
Mbak mengkonsumsi juga? Konsumsi juga. Itu kira-kira seminggu berapa kali? Seminggu sekitar 3 kali. Oke, baik. Untuk mengkonsumsi susu, apakah Mbak ada minum susu sapi atau susu bubuk itu? Nggak ada. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan tentang asupan makan Mbak di hari kemarin. Kalau boleh tahu, itu pagi Mbak ada makan apa ya? Makan buah Buah? Ya, buah apa kalau boleh tahu? buah pisang. Buah pisang. Berapa biji? 2. Dua buah ya? Iya, 2 Itu buah. ukurannya sedang apa kecil? Sedang. Sedang. Terus apakah ada selingannya? Selingan yang dimaksud itu di waktu ketika sebelum makan siang, bisa sekitar jam 9, jam 10. Nggak ada. Kalau untuk makan siangnya, Mbak makan apa? Makan nasi. Nasi. Itu kira-kira nasi yang Mbak makan di siang hari itu berapa centong? 1,5 centong. 1,5 centong. Itu kira-kira centongnya yang centong cekung apa centong yang datar? Yang datar. Yang datar ya. Berarti yang agak lurus itu ya. Iya. Untuk lauknya ada apa ya? Ada ayam Ada ayam. Itu Mbak makan ayam yang dengan kulit atau tanpa kulit? tanpa kulit. Tanpa kulit. Itu dimasak apa Mbak? Dimasak di sambal. Di sambal ya. Apakah ada sayurnya Mbak? Ada. Sayurnya sayur bayam Bayamnya diapain? di bening. Oh iya, untuk ayamnya itu berapa potong? Ayam Ya, 1 potong. potong. Kalau untuk porsi sayurnya 1 mangkok. 1 mangkok ya. Oke. Ada selingan sorenya Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Terus malamnya Malamnya makan nasi. sama ya? Hmm. Lauknya juga sama? Lauknya sama. Sama. Tapi nasinya dikurangi. Dikurangi. Itu kira-kira berapa jadinya? Setengah centong. Setengah centong aja ya. Ya. Baik. Udah itu aja ya Mbak asupan yang kemarin Mbak makan. Selanjutnya ada tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Asupan kalori seperti biasanya. Tujuannya itu di sini untuk mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan usia dan kebutuhan fisik untuk mendapatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Terus ada juga mencapai status gizi normal dengan mengurangi asupan energi sehingga kita bisa menurunkan berat badan 2-4 kg per bulan atau sekitar 10% berat badan aktual. Jadi tujuan ini untuk mencapai status gizi yang normal. Terus kemudian di sini ada tentang bahan makanan yang tidak dianjurkan. Itu ada karbohidrat sederhana seperti gula, sirup, kue yang manis-manis itu tidak dianjurkan karena mengandung tinggi kalori. Selanjutnya ada daging yang berlemak tinggi. Unggas dengan kulit itu seperti ayam dengan kulit. Terus ada bebek, kambing, sosis, kornet, ham, susu full cream, dan susu kental manis itu juga tidak dianjurkan. Makanan dengan bahan kacang-kacangan atau sayuran itu tidak dianjurkan digoreng atau disantan. Mbak bisa melakukan pemasakan atau diolah dengan cara direbus atau di sop. Ada soft drink dan alkohol dan santan, mentega, margarin, serta minyak sayur. Terus bahan makan yang dianjurkan. Bahan makan yang dianjurkan ini ada karbohidrat kompleks seperti nasi, mie. Yang dimaksud di sini mie bukan mie instan ya Mbak, kayak mie Mbak bikin sendiri misalnya dimasak ya di sop. Oh iya. Terus roti, jagung, kentang. Terus proteinnya ada daging tanpa lemak, terus ada ikan, telur, ayam tanpa kulit, keju dan susu rendah lemak, serta kacang hijau. Terus ada juga susu kedelai, tempe, tahu, terus yang dikukus
atau direbus, dipanggang juga bisa. Untuk sayurannya, Mbak bisa mengkonsumsi kol, sawi, lobak, singkong, genjer, bayam, pari dan lain-lain agar pencernaan Mbak itu lancar. Ya. Terus semua buah yang tidak diawetkan itu dibolehkan untuk konsumsi. Untuk lemaknya itu ada lemak tidak jenis tunggal, itu maksudnya seperti minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak yang tidak untuk menggoreng. Jadi iya. bisa menggunakan minyak sayur. Ya. Ini ada contoh menu sehari. Dalam sehari ini saya menganjurkan pagi Mbak bisa makan nasi dengan sup ikan. Itu bisa dengan nasinya 1 centong, ikannya 1 ekor, terus ada oyong sepertiga potong, terus ada tahunya 1 potong kecil. Untuk selingan siangnya bisa dengan buah melon, bisa dengan buah semangka atau yang lain-lain yang ada di rumah Mbak bisa. Untuk siangnya ada nasi dengan ayam panggang dan tumis buncis. Jadi di sini nasinya juga 1 centong, ayamnya 1 potong yang tanpa kulit. Tumisnya juga Mbak bisa ganti seperti tumis kacang panjang, tumis sawi yang ditambah dengan tempe. Jadi tumis sayur plus tempe. Kemudian selingan sorenya ada buah lagi, bisa dengan buah mangga atau buah pepaya. Lalu malamnya ada nasi lagi tapi dengan porsi 1 centong, Ya. terus pepes ikan, terus tahu yang dibacem, Ya. kemudian ada sayur bayam ini bisa dibeli. Ya, itu untuk menu rekomendasi menu dalam sehari ya Mbak. Iya. Apakah Mbak sepakat dengan diet ini? Ya, sepakat. Sepakat. Oke. Kalau sepakat berarti nanti kedepannya Mbak bisa melakukan diet ini ya. Iya. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Iya. Apakah saya perlu kesini lagi? Iya, Mbak harus kesini lagi sekitar 2-3 minggu ke depan. Itu untuk melihat apakah ada perubahan setelah Mbak melakukan diet ini. Jadi kalau Mbak melakukan diet ini dengan benar, insya Allah berat badan Mbak akan turun. Itu Mbak misalnya ingin tahu sendiri berat badan Mbak apakah setiap hari itu turun apa enggak, Mbak bisa menimbangnya sendiri di rumah kalau misalnya punya timbangan. Iya. Itu paham Mbak? Paham. Baik, cukup di situ ya Mbak konsultasi kali ini. Iya. Semoga diet Mbak berhasil. Semoga. Ini boleh dibawa pulang Mbak untuk pedoman diet Mbak di rumah. Misalnya Mbak lupa, Mbak bisa melihat ini. Iya, terima kasih Mbak. Ya, semoga berhasil ya Mbak dietnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Datang juga. kembali ya Mbak. Iya. Saya pulang dulu. Ya,